Hai semua, Kami dari kelompok A3. kami akan membawakan student project kami yang berjudul Anatomy of Dream. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Renata Muardani atau biasa dipanggil Renata dengan NIM 24025111069. Anatomi adalah cabang ilmu yang mempelajari dan juga menganalisis struktur tubuh dan hubungan-hubungan di antaranya. Anatomi disebut juga dengan ilmu urai yang berarti ilmu mengenai penyusunan tubuh dan di antara bagian-bagiannya. Diperlukan organisasi dan juga klarifikasi dalam mempelajari anatomi. Dengan adanya dasar penelaahan yang terstruktur, maka kedua aspek tersebut menjadi aspek dasar anatomi sistematik. Aspek ini tidak hanya memuat bagian-bagian penting dari tubuh, tapi juga diklarifikasikan berdasarkan sistem dan juga terminologi terkait. Anatomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu anatomi makroskopik dan juga anatomi mikroskopik. Anatomi makroskopik ini adalah bagian-bagian yang dapat dilihat dengan mata telanjang, yang artinya bagiannya memiliki ukuran yang cukup besar sehingga tidak memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Sedangkan dengan mikroskopik memerlukan alat bantuan seperti mikroskop dalam proses penguraiannya. Manusia dapat bergerak karena memiliki rangka dan juga otot yang bekerja sama, sehingga manusia dapat melakukan aktivitasnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Lutut memainkan peran penting dalam pergerakan dan juga mobilitas manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sendi terbesar yang ada dalam tubuh manusia yaitu salah satunya yaitu lutut. Selain itu, sendi pada lutut adalah sendi yang paling kompleks. Lutut menanggung beban yang berat, kemudian tekanan sehingga sangat rentan dalam menjalankan fungsinya. Menurut Dr. Samuel, sebanyak 1,5 kali berat badan kita ditopang oleh lutut saat berjalan, 3,4 kali berat badan kita ditopang saat menaiki tangga, dan juga saat jongkok ditopang sebanyak 8 kali. Perkenalkan, saya Niko Mantriska Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 059. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka student project ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Poin 1.2.1, apa saja struktur dasar yang menyusun lutut? Poin 1.2.2, apa saja komponen lunak yang berada pada lutut dan bagaimana komponen ini berfungsi dalam mendukung pergerakan lutut? Poin 1.2.3, bagaimana mekanisme vaskularisasi pada lutut? Poin 1.2.4, bagaimana mekanisme kerja saraf pada lutut dan apa saja peran setiap sarafnya? Poin 1.2.5, apa saja peran lutut dan bagaimana latihan fisik menyebabkan perubahan pada lutut? Poin 1.2.6, apa faktor resiko yang menyebabkan permasalahan pada lutut dan bagaimana gejala yang ditimbulkan? Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Yama Safita Dita dengan 3 digit NIM terakhir 053. Adapun tujuan penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi struktur dasar yang menyusun lutut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen lunak yang berada pada lutut dalam mendukung pergerakan. Yang ketiga, untuk memahami proses vaskularisasi pada lutut. Yang keempat, untuk memahami mekanisme dan peran saraf pada lutut. Yang kelima, untuk mengetahui peran lutut dan bagaimana latihan fisik dapat menyebabkan perubahan pada lutut. Yang keenam, untuk mengetahui faktor resiko dan gejala yang menyebabkan permasalahan pada lutut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan di atas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengetahui struktur dasar yang menyusun lutut. Yang kedua, mahasiswa mengetahui komponen lunak yang berada pada lutut dalam mendukung pergerakan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui proses vaskularisasi pada lutut. Yang keempat, mahasiswa mengetahui mekanisme dan peran saraf pada lutut. Yang kelima, mahasiswa mengetahui peran lutut dan bagaimana latihan fisik dapat menyebabkan perubahan pada lutut. Yang keenam, mahasiswa mengetahui faktor risiko dan gejala yang menyebabkan permasalahan pada lutut. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangdia Pramesiswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi pertama di bab 2, yaitu struktur dasar lutut. Nah, lutut ini merupakan sendi terbesar dan paling kompleks di dalam tubuh manusia. Lutut menghubungkan antara tulang femur dan tulang tibia yang terdiri dari berbagai struktur dan elemen yang saling bekerja sama untuk memberikan dukungan, stabilitas, dan memungkinkan untuk melakukan berbagai gerakan. Nah, secara umum, struktur lutut ini terdiri dari tulang, otot, ligamen, dan tendon yang masing-masing memiliki peran khusus dalam fungsi lutut.
Saya akan membahas mengenai struktur dasar yaitu tulang yang ada pada lutut, di mana tulang ini membentuk sendi lutut yang terdiri dari 3 macam tulang, yaitu tulang femur, tulang tibia, dan tulang patella. Yang pertama ada tulang femur, di mana tulang femur ini termasuk ke dalam jenis long bone yang terpanjang dan terkuat di dalam tubuh manusia. Tulang femur ini pada ujung proksimalnya akan berartikulasi dengan pelvis, sedangkan pada ujung distalnya berartikulasi dengan tulang tibia dan tulang patella. Nah, tulang femur ini terdiri dari epifisis proksimal, epifisis distalis, dan diafisis. Nah, jika dilihat dari bagian anteriornya, terdapat bagian yang bersendi dengan tulang patella, yaitu fascias patellar yang merupakan pelebaran dataran sendi ke lateral. Dan jika dilihat dari bagian posteriornya, terdapat fossa intercondyloidal yang merupakan cekungan di antara condylus lateralis dan medialis. Selanjutnya ada tulang tibia, di mana tulang tibia ini merupakan tulang kering yang menghubungkan femur dan talus pergelangan kaki. Dan terdapat 3 bagian tulang tibia, yaitu bagian ujung proksimal, ujung distal, dan korpus, di mana bagian ujung proksimal tibia ini akan mengembang menjadi condylus lateral dan condylus medial yang berartikulasi dengan condylus femur untuk membentuk sendi lutut. Nah, selanjutnya ada tulang patella, di mana tulang patella ini merupakan tulang berjenis sesamoid yang berukuran paling besar di dalam tubuh manusia. Tulang patella ini berbentuk segitiga tumpul yang gepeng, di mana permukaan di bagian anteriornya bertekstur kasar dan di bagian dorsal atau permukaan dalamnya memiliki fascias medial yang berukuran lebih kecil. Baik, perkenalkan saya Nekomang Mahadewdiari dengan NIM 24025111051. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 2.2 mengenai jaringan lunak pada lutut. Jaringan lunak pada lutut tersusun dari berbagai komponen yang menjadi satu kesatuan berkesinambungan, saling mendukung, hingga mampu membantu menstabilkan sendi lutut dengan menghubungkan tulang-tulang yang terdapat di lutut. Mendukung fleksibilitas saat otot berkontraksi, kemudian membantu menyerap tekanan dan mengurangi gesekan antara tulang yang berkontraksi sehingga memungkinkan aktivitas aktif. Berikut ini adalah beberapa komponen jaringan lunak pada lutut yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu meliputi ligamen, meniskus, bursa, tendon, dan juga otot. Pertama yang akan saya bahas yakni pada poin 2.2.1 mengenai ligamen. Ligamen merupakan salah satu jaringan lunak lutut yang tersusun dari serat kolagen yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya dengan sangat kuat dan juga elastis sehingga mampu membantu memperkuat persendian. Ligamen dibagi menjadi ligamen ekstrakapsular dan juga ligamen intrakapsular. Pada ligamen ekstrakapsular merupakan salah satu ligamen pada lutut yang terletak di luar kapsul sendi. Ligamen ekstrakapsular ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni medial collateral ligament atau MCL, di mana seperti pada gambar yang telah saya paparkan di PPT tersebut, ligamen yang terletak di sisi dalam lutut dan menyediakan fungsinya untuk menyediakan stabilitas pada sisi medial dalam lutut serta mencegah gerakan berlebih ke arah dalam. Sementara jika lateral collateral ligament atau LCL merupakan ligamen yang terletak di sisi luar lutut dan memberikan stabilitas pada sisi lateral atau luar lutut serta mencegah gerakan berlebih ke arah luar. Kemudian ada juga yang namanya ligamen intrakapsuler. Ligamen intrakapsuler ini merupakan ligamen yang terletak di dalam kapsul sendi. Seperti yang setelah saya paparkan gambar, di mana ligamen ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni posterior dan anterior, yang memiliki peranan penting sebagai penghubung utama antara tulang femur dan juga tibia. Ligamen intrakapsular terbagi lagi menjadi 2 ligamen cruciata yang sangat kuat dan juga saling menyilang dalam rongga sendi, di mana bagiannya itu meliputi anterior cruciata ligamen atau ACL, merupakan ligamen yang terletak di tengah lutut yang menghubungkan tulang paha femur dengan tulang kering tibia. Fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas lutut dengan mencegah tibia tergelincir ke depan dari femur dan mengatur pergerakan rotasi lutut secara aktif. ACL ini merupakan salah satu ligamen yang paling rentan terhadap cedera, khususnya di kalangan atlet. Kemudian selanjutnya adalah posterior cruciate ligament atau PCL yang merupakan ligamen yang terletak di belakang ACL. PCL ini juga menghubungkan tulang femur dan tibia. Kemudian berfungsi untuk mencegah tibia tergelincir ke belakang dari femur dan berperan sebagai stabilitas sendi saat melakukan gerakan yang melibatkan penekanan. Baik, selanjutnya adalah poin 2.2.3 mengenai meniskus. Meniskus adalah jaringan tulang rawan elastis fibrocartilage yang berbentuk seperti huruf C atau bulan sabit dan terletak di antara tulang femur dan juga tulang tibia. Meniskus terdiri dari 2 bagian utama, yakni meniskus medial atau fibrocartilagus semilunar internal yang merupakan jaringan tulang rawan elastis yang berbentuk setengah lingkaran yang lebih besar dan memiliki perlekatan yang kuat pada kapsul medialis dan ligamen kolateral.
Meniskus medial ini berfungsi untuk membantu menahan gaya yang lebih besar dari beban yang dialami melalui kompartemen medial lutut serta membuatnya lebih stabil. Kemudian yang kedua adalah meniskus lateral atau fibrocartilago semilunar eksterna, di mana meniskus ini merupakan jaringan tulang rawan elastis yang memiliki bentuk hampir seperti lingkaran lengkap. Meniskus ini memiliki lampiran periferal yang longgar di mana pada meniskus ini, bagian anterior terhubung di depan eminensia epicondylus tibia pada sisi latero-posterior ligamentum cruciatum anterior. Sedangkan bagian posterior atau yang di belakang, meniskus melekat di belakang eminensia intercondylus tibia dan berada di depan ujung posterior gerakan lateral yang lebih besar. Adapun zona-zona pada meniskus yang meliputi yang pertama adalah zona putih yang merupakan bagian pusat meniskus yang terdiri dari jaringan tertipis dan paling rentan relatif avaskular. Kemudian ada juga lampiran periferal yang merupakan bagian perifer meniskus yang mendapatkan pasokan vaskular dari lampiran kapsuler itu sendiri. Pada slide PPT kali ini telah saya paparkan gambar lutut kanan dalam posisi ekstensi di mana tampak posterior. Dan pada slide PPT ini adalah contoh gambar dari lutut kanan dalam posisi fleksi tampak selanjutnya anterior. Saya akan menjelaskan mengenai bursa. Bursa adalah kantung berisi cairan dan terletak di antara tulang, otot, tendon, atau kulit. Bursa ini memiliki karakteristik berdinding tipis dengan dibatasi membran sinovial. Fungsi dari bursa itu sendiri adalah sebagai pelumas atau bantalan yang membantu mengurangi gesekan antara tulang dan juga jaringan lunak seperti otot atau tendon saat melakukan gerakan. Di mana dengan mengurangi gesekan tersebut, bursa membantu mencegah iritasi dan peradangan pada sendi. Pada sendi lutut terdapat 5 bursa, yakni bursa prepatelar yang terletak di depan patella atau tempurung lutut yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara patella dan juga kulit serta jaringan lunak lainnya saat bergerak. Dan pada gambar yang telah saya paparkan, terdapat bursa infrapatellar superficial yang terletak di bawah patella dan berfungsi untuk melindungi tendon patellar dari gesekan dengan tulang dan jaringan di sekitarnya. Selanjutnya ada bursa infrapatellar profundus yang berada lebih dalam dibandingkan dengan bursa superficial dan memiliki fungsi untuk melindungi struktur di bawahnya dari gesekan. Kemudian selanjutnya ada bursa penansirenus yang terletak di dalam lutut yang berfungsi mengurangi gesekan antara tendon dan juga otot paha dan tulang tibia. Selanjutnya adalah bursa poplitea yang terletak di belakang lutut dan memiliki fungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi di antara tendon dan tulang di area belakang lutut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 2.2.4 mengenai tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang dan ada juga yang menghubungkan satu otot dengan otot lainnya. Tendon membantu mentransmisikan kekuatan dari otot ke tulang dalam pergerakan lutut di mana saat otot berkontraksi tendon akan menarik tulang sehingga mampu menghasilkan gerakan yang lebih efektif. Kemudian, adapun bagian-bagian tendon yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah tendon quadricep. Merupakan tendon yang menghubungkan otot quadricep yang berada di bagian depan paha dengan patella. Tendon ini juga berkontribusi dalam ekstensi lutut yang memiliki peran sebagai penggerak utama ketika melakukan gerakan seperti berlari atau berjalan. Kemudian selanjutnya adalah tendon patellar yang merupakan tendon keberlanjutan dari tendon quadricep yang menghubungkan patella dengan tibia. Tendon patellar memiliki peran besar dalam proses ekstensi lutut. Baik, selanjutnya adalah tendon hamstring. Tendon hamstring merupakan tendon yang tersusun dari beberapa otot semitendinosus, semimembranosus, dan bicep femoris yang terletak di bagian belakang paha dan mengkaitkan dengan tibia. Tendon ini berfungsi untuk membantu gerakan rotasi serta proses fleksi lutut, di mana tendon hamstring sendiri terdiri dari dua bagian, yakni medial hamstring tendon yang terletak di sisi dalam paha yang menghubungkan otot semitendinosus dan semimembranosus dengan tibia, serta lateral hamstring tendon yang berada di sisi luar paha yang menghubungkan otot bicep femoris dengan fibula. Ada bagian tendon peroneal. Tendon peroneal merupakan tendon yang terletak di sisi luar kaki yang menjadi penghubung antara otot peroneus dengan tulang-tulang yang berada di bagian luar kaki. Dan selanjutnya ada tendon Achilles. Tendon Achilles merupakan tendon terkuat dan terbesar di tubuh manusia. Tendon ini menghubungkan otot-otot gastrocnemius, soleus, dan plantaris ke tulang tumit atau calcaneus di bagian belakang kaki. Tendon Achilles berfungsi untuk mentransmisikan kekuatan dari otot-otot tersebut ke tulang tumit sehingga memungkinkan gerakan plantar fleksi seperti menarik bagian depan kaki ke bawah yang sangat penting untuk berjalan dan berlari.
Tendon Achilles juga memiliki bentuk unik dengan serat yang melingkar sekitar 90 derajat, memungkinkan distribusi gaya yang efektif selama aktivitas fisik dilakukan. Pada lutut terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai otot pada lutut. Pada bagian ini saya membaginya menjadi dua kegiatan yakni flexor lutut dan juga ekstensor lutut. Pada flexor lutut adalah kelompok otot yang berperan dalam memfasilitasi gerakan menekuk sendi lutut. Flexor lutut sendiri terdiri atas beberapa otot, yakni otot hamstring. Otot hamstring terdiri dari musculus biceps femoris yang memiliki fungsi untuk merotasi tibia ke arah lateral. Terdiri dari dua kaput, yakni kaput longum dan juga kaput brevis yang sama-sama melekat pada kepala fibula. Kemudian selanjutnya adalah muscle semimembranosus, adalah otot yang terletak tepat di bawah semitendinosus yang berasal dari tuberositas ischia berbentuk lebih datar serta melekat pada bagian posterior tibia. Kemudian yang ketiga adalah muscle semitendinosus yang merupakan otot yang terletak di sebelah medial dalam dari biceps femoris dan melekat pada bagian atas tibia melalui tendon yang membentuk bagian dari pes ansirenus. Kemudian selanjutnya ada otot gastrocnemius, merupakan otot pada fibula yang memiliki dua kepala yakni medial dan lateral yang berasal dari femur. Kemudian otot tersebut memiliki fungsi sebagai plantar flexion pada pergelangan kaki serta membantu dalam proses fleksi lutut ketika kaki berada dalam posisi berdiri. Kemudian yang ketiga adalah otot sartorius yang merupakan otot terpanjang yang berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias ke bagian media tibia. Selanjutnya adalah otot gracilis, merupakan otot yang terletak di bagian medial paha yang berfungsi untuk membantu aduksi pada paha. Dan yang terakhir adalah otot popliteus yang merupakan otot kecil yang terletak di belakang lutut dan memiliki fungsi untuk membantu rotasi internal tibia saat lutut dalam posisi fleksi. Pada lutut terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai otot pada lutut. Pada bagian ini saya membaginya menjadi dua kegiatan yakni flexor lutut dan juga ekstensor lutut. Pada flexor lutut adalah kelompok otot yang berperan dalam memfasilitasi gerakan menekuk sendi lutut. Flexor lutut sendiri terdiri atas beberapa otot, yakni otot hamstring. Otot hamstring terdiri dari musculus biceps femoris yang memiliki fungsi untuk merotasi tibia ke arah lateral. Terdiri dari dua kaput, yakni kaput longum dan juga kaput brevis yang sama-sama melekat pada kepala fibula. Kemudian selanjutnya adalah muscle semimembranosus, adalah otot yang terletak tepat di bawah semitendinosus yang berasal dari tuberositas ischia berbentuk lebih datar serta melekat pada bagian posterior tibia. Kemudian yang ketiga adalah muscle semitendinosus yang merupakan otot yang terletak di sebelah medial dalam dari biceps femoris dan melekat pada bagian atas tibia melalui tendon yang membentuk bagian dari pes ansirenus. Kemudian selanjutnya ada otot gastrocnemius, merupakan otot pada fibula yang memiliki dua kepala yakni medial dan lateral yang berasal dari femur. Kemudian otot tersebut memiliki fungsi sebagai plantar flexion pada pergelangan kaki serta membantu dalam proses fleksi lutut ketika kaki berada dalam posisi berdiri. Kemudian yang ketiga adalah otot sartorius yang merupakan otot terpanjang yang berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias ke bagian media tibia. Selanjutnya adalah otot gracilis, merupakan otot yang terletak di bagian medial paha yang berfungsi untuk membantu aduksi pada paha. Dan yang terakhir adalah otot popliteus yang merupakan otot kecil yang terletak di belakang lutut dan memiliki fungsi untuk membantu rotasi internal tibia saat lutut dalam Baik, posisi perkenalkan fleksi. nama saya Kadek Adelesa Safra Putri Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi lutut. Vaskularisasi merupakan sebuah proses pembentukan maupun pengembangan pembuluh darah dan komponennya untuk memastikan bahwa jaringan dapat menerima nutrisi dan oksigen dengan cukup yang dimana bersumber dari jantung menuju jaringan yang ada di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lutut adalah sendi kompleks yang memerlukan pasokan darah yang baik guna menjaga fungsinya. Pasokan vaskular ke lutut terdiri dari jaringan banyak arteri. Cabang-cabang arteri pada lutut membentuk suatu jaringan vaskular yang dikenal sebagai anastomosis arteri genu yang terdiri dari beberapa cabang yang bekerja sama untuk memasuk darah ke lutut. Menurut jurnal-jurnal anatomi dan kedokteran, berikut adalah beberapa cabang utama arteri pada lutut. Baik, cabang arteri pertama yakni arteri poplitea. Arteri poplitea adalah arteri utama yang melewati bagian belakang lutut, melanjutkan dari arteri femoralis di atas lutut dan kemudian bercabang ke beberapa arteri kecil di area lutut. Beberapa cabang dari arteri poplitea antara lain, yang pertama ada arteri genus superior medialis yang dimana memasuk darah ke bagian medial atas lutut, termasuk ligamen dan otot di area tersebut. Yang kedua ada arteri genus superior lateralis yang dimana memasuk darah ke sisi lateral atas lutut.
Yang ketiga ada arteri genus inferior medialis berjalan di sekitar bagian medial bawah lutut memasuk darah ke area tersebut. Yang keempat ada arteri genus inferior lateralis, yakni cabang yang berjalan di sekitar sisi lateral bawah lutut. Dan yang kelima ada arteri genus media yang memasuk darah langsung ke struktur dalam lutut, terutama kapsul sendi dan juga meniskus. Baik, cabang arteri selanjutnya yakni arteri tibialis anterior. Arteri tibialis anterior adalah pembuluh darah yang terletak di bagian depan kaki, berfungsi untuk menyuplai darah ke otot-otot dan jaringan di sekitarnya. Arteri ini merupakan cabang dari arteri poplitea dan berjalan di sepanjang permukaan anterior tibia. Fungsi utama dari arteri tibialis anterior adalah mendukung pergerakan kaki, khususnya dalam dorsofleksi yang memungkinkan jari-jari kaki mengangkat saat berjalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dewinda Brahmana dengan NIM 24025111055. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai cabang-cabang arteri yang terdapat pada lutut, yaitu ada arteri fibularis. Arteri fibularis ini adalah cabang dari arteri tibialis posterior yang berperan dalam suplai darah ke struktur lateral lutut. Cabang arteri selanjutnya yaitu arteri descendens genusularis. Arteri ini merupakan cabang dari arteri femororis di atas lutut dan berperan penting dalam membentuk anastomosis vaskular di sekitar lutut. Cabang ini juga memiliki peran memasok darah ke bagian medial lutut. Selanjutnya ada yang dinamakan arteri rekuren fibularis. Arteri rekuren fibularis ini adalah cabang dari arteri fibularis yang naik ke arah lutut yang bertujuan untuk menyuplai darah ke bagian lateral lutut. Jadi seluruh cabang-cabang arteri ini akan berperan dalam membentuk anastomosis genu, yaitu jaringan pembuluh darah yang melingkupi lutut. Baik, di sini saya Ika Dewinda Brahmana dengan NIM 24025111055 akan melanjutkan menjelaskan mengenai inervasi saraf obturator. Inervasi saraf obturator pada lutut lebih banyak dibahas dalam konteks kontribusi. Saraf ini memiliki fungsi motorik dan sensorik di daerah paha bagian medial. Serta saraf ini memiliki hubungannya dengan kestabilitasan lutut. Inervasi saraf obturator ini pada lutut, terutama yang berkaitan dengan fungsi motorik dan sensorik di area paha bagian medial, yang berkontribusi pada stabilitas lutut melalui otot-otot aduktor paha. Saraf obturator ini berasal dari plexus lumbalis dan memiliki dua cabang utama, yaitu anterior dan posterior, yang masing-masing berperan dalam inervasi otot dan kulit di bagian medial paha serta sebagian lutut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi motorik saraf obturator. Saraf obturator berperan penting dalam mempersarapi otot-otot aduktor di paha medial, yang secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas lutut. Otot-otot yang dipersarapi oleh cabang saraf obturator ini seperti otot aduktor longus, aduktor brevis, gracilis, dan bagian dari aduktor magnus. Nah, selanjutnya ada fungsi sensorik. Selain fungsi motorik, saraf obturator memiliki serabut sensorik yang mempersarapi kulit di bagian medial paha dan sebagian daerah lutut di bagian medial. Selanjutnya, berfungsi sebagai stabilitas lutut. Beberapa jurnal seperti Clinical Anatomy menjelaskan bahwa meskipun saraf obturator tidak langsung mempersarapi sendi lutut itu sendiri, saraf ini berkontribusi dalam stabilitas lutut melalui otot-otot yang dipersarapi. Otot-otot ini membantu menjaga stabilitas sendi lutut pada sisi medial, khususnya selama gerakan kompleks seperti perubahan arah dan saat berjongkok. Baik, perkenalkan nama saya Ibu TK Widianyana Putra dengan 3 digit terakhir NIM saya 061. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian inervasi pada lutut, yakni saraf femoralis. Saraf femoralis atau saraf femoral adalah salah satu cabang saraf utama di paha yang berasal dari akar saraf L2, L3, dan juga L4 di plexus lumbalis yang menjalar dan juga melewati otot iliopsoas sebelum memasuki pada bagian paha. Saraf femoralis bertanggung jawab untuk menginervasi otot-otot di bagian anterior paha seperti otot quadriceps femoris yang penting untuk ekstensi lutut, nervus sartorius untuk menginervasi otot sartorius, dan juga nervus iliopsoas yang untuk menginervasi otot iliacus dan juga psoas major. Di samping hal tersebut, saraf ini juga memberikan sensasi pada bagian anterior dan juga medial paha serta kulit pada bagian medial kaki melalui cabangnya yakni saraf saphenus.
Kerusakan pada saraf femoralis dapat menyebabkan kelemahan dalam ekstensi lutut dan juga kesulitan berjalan serta hilangnya sensasi pada area yang diinervasi. Adapun beberapa penyebab kerusakan dari saraf femoralis ini sendiri yaitu termasuk pada trauma dan juga kompresi seperti tumor atau hematoma serta kondisi medis tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saraf saphenous yang merupakan cabang dari nervus femoralis yang mempersarafi tungkai di bagian bawah lutut. Saraf ini berjalan bersamaan dengan vena saphenous di medial tungkai, serta lokasi blok di sekitar vena saphenous ini setinggi dengan tubersolitas tibia dan juga berjalan di bawah kulit serta melewati permukaan medial dari pergelangan kaki dan hingga berakhir di kulit pada bagian medial dari kaki. Saraf saphenous ini berfungsi untuk memberikan sensasi pada kulit di area medial tungkai pada bagian bawah, terutama lutut dan juga permukaan medial pergelangan kaki. Adapun gejala atau gangguan yang dapat terjadi pada saraf ini yakni pada misalkan nyeri pada area yang diinervasi ataupun kesemutan, dalam bahasanya disebut dengan parestesia. Baik, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Berbagai struktur anatomi lutut mulai dari struktur dasar yaitu tulang hingga struktur lunak seperti ligamen, meniskus, bursa, tendon, otot, dan lain sebagainya dapat mengalami gangguan yang nantinya akan berdampak pada kemampuan lutut dalam memberikan stabilisasi pada tubuh dan juga dapat menghambat kemampuan gerak pada ekstremitas bawah. Berikut telah dirangkum beberapa gangguan yang dapat muncul pada lutut, baik disebabkan akibat aktivitas fisik seperti olahraga yang terlalu berat, terjadinya degenerasi akibat usia tua dan obesitas, maupun akibat gaya hidup dan juga makanan yang kita konsumsi. Yang pertama ada artritis, yaitu peradangan pada sendi lutut. Umum terjadi sebagai osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau post-traumatic arthritis. Gejalanya yaitu nyeri, kekakuan, pembengkakan, keterbatasan gerak. Kemudian ada faktor resikonya yaitu ada usia, obesitas, cedera sebelumnya, genetik, jenis kelamin, dan juga merokok. Yang kedua ada cedera ACL, yaitu robekan pada ligamen anterior cruciate akibat olahraga. Gejalanya yaitu lutut terasa keluar, nyeri, kemudian ada nyeri, pembengkakan. Dan juga faktor risikonya ada usia, genetik, jenis kelamin, jenis olahraga, dan juga hentakan lutut. Kemudian yang ketiga ada meniskus robek, yaitu robekan bantalan akibat femur dan tibia terjadi pada saat kita olahraga. Gejalanya ada nyeri, keterbatasan gerak, rasa terkunci, pembengkakan. Kemudian ada faktor resikonya yaitu usia, aktivitas fisik yang berat, jenis olahraga, dan juga degenerasi. Kemudian selanjutnya ada bursitis lutut, yaitu peradangan bursa di lutut yang gejalanya seperti nyeri pada saat fleksi, kemudian pembengkakan, kemudian juga ada kemerahan. Faktor utamanya ada usia, obesitas, cedera, dan gangguan lainnya. Kemudian ada stres fraktur, ada kerusakan tulang akibat pembebanan berulang, yaitu gejalanya seperti nyeri saat berjalan, perubahan kualitas aktivitas. Kemudian faktor risikonya yaitu ada jenis kelamin, aktivitas fisik, perokok, konsumsi alkohol, dan juga pola makan. Perkenalkan, nama saya Vanisha Sikina Manampiring dengan NIM 24025111063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis penyakit pada lutut. Adapun penyakit selanjutnya yaitu knee ligament sprain. Ini adalah kondisi ketika ligamen di sekitar sendi lutut mengalami peregangan yang berlebihan atau robekan. Biasanya gejala yang ditimbulkan seperti nyeri atau rasa sakit yang tiba-tiba serta parah, pembengkakan di area lutut, dan juga instabilitas lutut. Adapun faktor risikonya meliputi usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan juga kelenturan sendi. Penyakit selanjutnya yaitu dislokasi lutut. Dislokasi lutut adalah kondisi ketika tulang-tulang pada sendi lutut bergeser atau tidak berada dalam posisi normalnya. Biasanya gejala yang ditimbulkan yaitu deformitas. Deformitas ini merupakan perubahan bentuk yang terlihat, nyeri intens, dan juga pembengkakan. Adapun faktor risikonya meliputi olahraga, jenis kelamin, yang dimana biasanya terjadi lebih banyak pada pria dibandingkan dengan wanita, dan juga disebabkan oleh aktivitas berlebihan. Adapun penyakit selanjutnya yaitu osteokondritis dissecans. Ini merupakan kelainan lokal pada tulang subkondral yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau pelepasan fragmen tulang dan tulang lawan artikular di atasnya. Biasanya gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri mekanik saat berolahraga dan juga pembengkakan serta sensasi terkunci pada sendi. Adapun faktor risikonya meliputi usia, jenis kelamin, aktivitas olahraga menimbulkan lesi di kondilus femoralis medial. Adapun penyakit selanjutnya yaitu tendinitis
patella. Ini merupakan kondisi degeneratif tendon berupa nyeri anterior lutut, tepatnya pada bagian distal patella atau di tendon patella proksimal. Biasanya gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri pada saat melakukan fleksi dan ekstensi pada kaki, snapping sensation saat berjongkok, dan juga pembengkakan pada sendi lutut. Adapun faktor risikonya meliputi faktor antropometrik, kelemahan pada otot quadriceps, serta kurangnya fleksibilitas otot. Adapun penyakit selanjutnya yaitu patellar synovial plica syndrome. Ini merupakan gangguan peradangan, pembengkakan atau iritasi pada plika yang merupakan lipatan jaringan yang melapisi lutut yang menyebabkan berkurangnya fleksibilitas jaringan synovial sekitar lutut. Adapun gejala yang biasanya ditimbulkan yaitu nyeri pada bagian parapatellar, nyeri saat squat, dan juga pembengkakan dan efusi pada sendi lutut. Adapun faktor risikonya biasanya meliputi kegiatan berulang pada sendi patellofemoral, usia, trauma, dan juga patologi intraartikular pada sendi lutut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Gusti Agung Putu, Adnya Sarti Utami, dengan 3 digit terakhir NIM adalah 057. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang permasalahan yang dapat timbul pada anatomi lutut. Jadi permasalahan yang akan saya bahas ada kista Becker atau kista popliteal. Penyakit ini ditandai dengan pembengkakan berupa kantong yang berisi cairan sinovial di bagian posterior lutut. Gejala yang timbul dari penyakit ini seperti misalnya nyeri di bagian posterior lutut, pembengkakan di area popliteal, dan juga kesulitan lutut melakukan gerakan fleksi. Beberapa orang yang memiliki resiko untuk terkena penyakit ini seperti orang yang memiliki riwayat RA dan osteoartritis, trauma, serta herniasi kapsul sendi posterior. Yang kedua atau selanjutnya ada chondromalacia patellar atau yang juga sering disebut sebagai runner's knee. Penyakit ini merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya nyeri lutut anterior akibat adanya perubahan kartilago yang umumnya terjadi pada pasien yang berusia muda. Gejala yang timbul seperti misalnya crepitus, kelemahan otot quadriceps, pembengkakan, nyeri lutut anterior. Yang beresiko terkena penyakit ini adalah orang yang berusia muda, memiliki instabilitas patellofemoral, serta memiliki variasi anatomi tulang yang abnormal. Selanjutnya ada iliotibial band syndrome. Penyakit ini menimbulkan nyeri di sisi lateral lutut yang disebabkan oleh peradangan bagian distal atau terkadang proksimal dari iliotibial band. Penyakit ini ditandai dengan nyeri yang menyebar di sisi lateral lutut, kemudian menjadi suatu bentuk ketidaknyamanan di epicondylus femoralis lateral dan atau tubercle tibialis. Penyakit ini bisa menyerang orang yang merupakan atlet, seperti misalnya pesepeda dan juga pelari. Selanjutnya ada gout atau asam urat. Kondisi ini merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperurisemia atau adanya penumpukan kristal monosodium urat di sendi dan juga jaringan lunak. Orang yang berisiko terkena penyakit ini adalah orang yang memiliki diet yang tinggi purin dan juga memiliki gangguan penyakit ginjal. Nyeri mendadak, pembengkakan periartikular, serta gejala sistemik seperti demam merupakan beberapa gejala yang dapat timbul pada penyakit ini. Selanjutnya ada sindrom patellofemoral. Kondisi ini menyebabkan nyeri di bagian depan lutut tanpa perubahan struktural atau kerusakan pada kondral yang signifikan. Nyeri anterior, crepitus, serta defisit fungsional saat beraktivitas merupakan gejala yang timbul dari penyakit ini. Orang yang beresiko terkena penyakit ini adalah wanita muda serta orang yang memiliki otot abduktor pinggul yang lemah serta ketegangan pada otot hamstring. Yang terakhir ada penyakit Osgood-Schlatter, merupakan jenis osteokondrosis yang umum terjadi pada anak-anak dan juga remaja yang aktif dalam kegiatan olahraga dengan komponen eksplosif seperti misalnya melompat ataupun berlari. Nyeri di lutut saat berlari atau melompat dan juga pembengkakan di area tuberositas tibialis merupakan gejala yang timbul dari penyakit ini. Orang yang berisiko tentunya adalah orang yang berusia remaja, memiliki kelemahan otot quadriceps dan memiliki perkembangan tulang yang tidak seimbang. Baik, sekian penjelasan dari saya undur diri dan terima kasih. Perkenalkan, saya Ika Dewi Pratnyana dengan NIM 24025111065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sendi lutut dan juga aspek olahraga pada sendi lutut. Ketika kita berdiri, sendi lutut mendapat beban terbesar, begitupun ketika kita berjalan atau berlari. Berdasarkan topografi, sendi lutut berada di pertengahan antara hip joint serta ankle joint, dan hal ini yang menyebabkan sendi lutut mendapat beban besar berasal dari atas dan beban gaya gravitasi yang berasal dari bawah.
Secara sendi lutut memiliki peran krusial dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kaki. Menurut berbagai jurnal, fungsi utama lutut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menahan beban. Lutut merupakan penerima beban terbesar ketika kita beraktivitas dengan posisi berdiri, terlebih ketika kita berlari ataupun berjalan, sehingga kekuatan otot sangat penting untuk dilatih. Lalu yang kedua adalah stabilisasi. Berbagai jenis otot yang berada di sekitar lutut, salah satunya adalah otot quadriceps, memiliki peran sebagai penstabil aktif, menjaga keseimbangan sendi ketika melaksanakan aktivitas berdiri. Lalu yang ketiga adalah mobilitas. Untuk melakukan aktivitas fungsional, di antaranya berlari, berdiri, berjalan, dan jongkok, lutut memiliki peran untuk melakukan berbagai aktivitas fleksi dan ekstensi. Selanjutnya adalah aspek fisiologi olahraga pada sendi lutut. Fisiologi olahraga berperan dalam proses peningkatan ketahanan sendi dengan beragam mekanisme adaptasi yang terjadi oleh karena latihan yang konsisten. Perubahan ini sangat berguna tidak hanya untuk meningkatkan performa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya cedera. Perubahan pada sendi lutut yang terjadi akibat latihan fisik yang teratur adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketebalan tulang rawan. Latihan yang konsisten dapat meningkatkan ketebalan tulang rawan pada sendi lutut. Ini berguna untuk meredam kejut atau shock absorber dalam melindungi tulang dan juga sendi dari risiko cedera ketika beraktivitas berat. Yang kedua adalah kekuatan ligamentum dan tendon. Latihan fisik yang teratur dapat menguatkan ligamentum dan tendon pada sendi lutut. Ini mengakibatkan seseorang mampu mengangkat beban dan menahan beban yang lebih berat daripada sebelumnya dan mengurangi risiko cedera. Lalu yang ketiga adalah rentang gerak. Suatu latihan yang memfokuskan pada fleksibilitas serta penguatan otot-otot pada sekitaran sendi dapat meningkatkan fungsi optimal dari sendi serta mobilitas. Dengan olahraga yang teratur, maka rentang gerak pada sendi lutut dapat ditingkatkan. Yang keempat adalah adaptasi kardiovaskular. Meskipun fokus utamanya adalah pada sendi, aspek kardiovaskular juga penting karena aliran darah yang lebih baik di area sendi berkontribusi pada kesehatan jaringan lunak di sekitarnya. Lalu yang kelima adalah pencegahan osteoartritis. Dalam menjaga kesehatan tulang rawan dan kekuatan struktur pendukung, olahraga yang teratur dapat membantu mencegah kondisi degeneratif seperti osteoartritis pada sendi lutut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diza Rifin Syakrisanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tentang anatomi terhadap lutut. Anatomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Salah satunya adalah lutut. Lutut adalah bagian dalam tubuh manusia yang bisa dibilang sangat penting kegunaannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lutut adalah salah satu sendi terbesar dan yang paling kompleks di dalam tubuh manusia yang menghubungkan 3 tulang, yaitu tulang patella, tulang tibia, dan tulang femur. Dan lutut ini terdiri dari beberapa jaringan-jaringan lunak seperti otot, tendon, ligamen, meniskus, dan tulang rawan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan, stabilitas, dan juga fleksibilitas pada lutut. Di dalam lutut juga terdapat beberapa arteri seperti arteri poplitea, tibialis anterior, fibularis, descendens genicularis, recurrent fibularis. Dan tak hanya arteri, terdapat juga beberapa saraf seperti saraf obturator, saraf femoris, dan saraf saphenus. Sendi lutut adalah sendi yang bisa dibilang kecil namun memiliki banyak manfaat sebagai penunjang kehidupan. Namun hal ini masih sering disepelekan, terlebih saat seseorang memiliki permasalahan lutut seperti artritis, cedera ACL, meniskus robek, bursitis lutut, ligamen yang robek, dan lain sebagainya, yang dimana hal ini terjadi karena olahraga atau aktivitas yang berlebihan yang menyebabkan lutut tersebut menjadi robek atau mengalami sebuah cedera. Jadi kita sebagai masyarakat harus paham mengenai anatomi terhadap lutut ini sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Gusti Agung Putu, Atnya Suarsidi Utami, dengan 3 digit terakhir NIM adalah 057. Jadi, saran dari hasil student project ini adalah yang pertama,
untuk melakukan studi literatur lanjutan tentang fisiologis dan juga mekanisme gerak dari lutut, serta bagaimana keterlibatan anatomi lutut pada mekanisme gerak tersebut. Yang kedua adalah membuat pembahasan lebih lanjut yang membahas tentang cara rehabilitasi dan juga penanganan pada penyakit-penyakit yang mengganggu anatomi lutut. Serta yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan riset yang lebih mendalam untuk memastikan validitas dari data-data yang terdapat dalam student project ini.